Pada zaman yang silam, ketika peradaban manusia masih berada dalam tahapan-tahapan awal pembentukan, terdapat suatu wilayah yang terpencil namun subur di ujung timur, yang kemudian dikenal sebagai Nusantara. Wilayah yang kini kita kenal dengan nama Indonesia, telah lama dikenal sebagai pusat keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang melimpah. Sejarah telah mencatat, bagaimana bangsa-bangsa besar dari berbagai belahan dunia, berlomba-lomba untuk menjalin hubungan dan menguasai perdagangan di wilayah eksotis ini. Namun, apakah mungkin wilayah ini juga memiliki jejak dalam kitab suci Al-Quran? Seiring berjalannya waktu dan penelitian yang mendalam oleh para ulama dan sejarawan, terdapat interpretasi dan asumsi yang menarik mengenai kemungkinan peninggungan terhadap Nusantara dalam ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 96 mencatat bahwa keberkahan akan dilimpahkan kepada penduduk desa yang beriman dan bertakwa. Sejauh ini, interpretasi konvensional dari ayat ini cenderung bersifat universal, mengacu pada umat manusia secara keseluruhan, tanpa terikat pada konteks geografis atau budaya tertentu. Namun, analisis lebih lanjut oleh beberapa ulama di Indonesia, menunjukkan kemungkinan kaitan khusus ayat ini dengan kondisi sosial dan geografis di Nusantara. Menurut Kiai Haji Ma'mun Zubair, istilah ahlal quro atau penduduk desa, memiliki resonansi khusus dalam konteks Indonesia, di mana desa-desa atau nagari, merupakan bagian integral dari struktur sosial dan pemerintahan. Menyelami lebih dalam, terdapat bukti historis dan antropologis yang mendukung hipotesis ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 81.000 desa pada tahun 2015. Konsep desa atau nagari di Indonesia memiliki tatanan sosial dan pemerintahan yang unik, berbeda dengan struktur kelurahan yang lebih formal dan teratur. Di desa-desa ini, kepala desa atau ku seperti yang dikenal di Cirebon, memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial dan budaya masyarakat, menegakkan nilai-nilai adat istiadat, dan mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat. Sebaliknya, di Jazirah Arab pada era Nabi, struktur sosial lebih cenderung nomaden, dengan suku-suku Baduy yang berpindah-pindah seperti tawon, tanpa adanya konsep desa yang menetap dan terorganisir seperti di Indonesia. Dalam ceramahnya di puncak Haul Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Sepuh tersebut menjelaskan, ayat ini lebih relevan jika dirujukan kepada kondisi di Indonesia, di mana desa atau nagari memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ini menandakan bahwa ayat ini mungkin memiliki makna yang lebih luas dan konteks geografis yang lebih inklusif, mencakup wilayah di luar Jazirah Arab, seperti Indonesia. Pendekatan interpretatif Kiai Sepuh Ma'mun Zubair ini, membuka wacana menarik mengenai bagaimana ayat-ayat Al-Quran dapat diartikan dalam konteks sosial, budaya, dan geografis yang berbeda, dan bagaimana Indonesia memiliki tempat khusus dalam narasi keislaman ini. Seiring berjalannya waktu, peradaban di Nusantara terus berkembang, menciptakan tradisi dan kebudayaan yang kaya. Konsep desa atau nagari, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, juga memiliki akar yang mendalam dalam tradisi lokal. Desa-desa di Nusantara tidak hanya menjadi pusat kehidupan sosial, namun juga pusat pemerintahan lokal, yang memiliki otonomi dalam mengatur kehidupannya sendiri. Selanjutnya, konsep ini dapat diperkuat dengan mencermati Quran Surat Al-Insan ayat 5, yang menggambarkan minuman kafur, yang dianggap sebagai referensi terhadap komoditas ekspor dari Barus Sumatera. Sejak zaman dahulu, Barus terkenal sebagai pusat produksi dan perdagangan kapur barus atau kafur, yang memiliki nilai ekonomi dan medis tinggi. Menurut budayawan Nurholis Majid, terdapat indikasi kuat bahwa perdagangan antara Arab dan Nusantara, termasuk komoditas kapur barus, telah terjadi sejak zaman kuno. Melalui kajian historis dan interpretasi tekstual, kita dapat melihat bagaimana budaya dan peradaban Indonesia mungkin memiliki refleksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Hadits yang mengatakan, tuntutlah ilmu walau di negeri Shin, menjadi salah satu poin diskusi yang menarik dalam konteks pencarian ilmu dan kaitannya dengan Nusantara. Terdapat berbagai interpretasi mengenai apa dan di mana negeri Shin yang dimaksud dalam hadits ini. Beberapa ulama dan sejarawan berpendapat bahwa Shin merujuk pada Cina, namun ada juga yang berpendapat bahwa Shin merujuk pada daerah lain. Di abad ke-7, di mana ketika Nabi Muhammad menyarankan para sahabatnya untuk belajar ke negeri Shin, dunia tengah memasuki zaman yang penuh dengan pergolakan dan ketidakstabilan. Eropa, tenggelam dalam kekacauan pasca Romawi, di mana struktur politik dan ekonomi berantakan, pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan terhenti, serta kehidupan sehari-hari rakyat penuh dengan kesulitan. Sementara itu benua Amerika, khususnya Amerika Utara dan Selatan, dihuni oleh berbagai suku asli yang tengah berseteru untuk merebutkan kekuasaan dan wilayah. Kemudian Afrika dan Semenanjung Arab juga memiliki tantangan mereka sendiri. Di Afrika, masyarakat masih dalam taraf nomaden, dan berpindah-pindah mencari tempat yang lebih baik untuk hidup. Sedangkan di Semenanjung Arab, masyarakat Badu menjalani kehidupan yang keras di tengah kondisi geografis yang tak ramah,
Hukum yang berlaku masih sangat sederhana, seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang, dan despotik ala Genghis Khan. Kita beralih ke benua Asia, terutama ke wilayah Cina, kita melihat gambaran perang dan pergolakan yang besar juga. Perang antara 5 dinasti besar telah menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi rakyatnya, membuat kemajuan dan stabilitas menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Jangankan untuk belajar ke sini, hidup di sini saja sudah tertekan. Jadi, di mana letak negeri Shin berada? Seperti yang dibilang oleh Kiai Maimun Zubair, sebaiknya kita harus merujuk ke Nusantara. Interpretasi mengenai Shin sebagai Nusantara didasarkan pada analisis bahasa dan konteks sejarah. Dalam bahasa Sanskerta kuno, terdapat kata Shin, yang berarti negeri berperadaban maju. Interpretasi ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan kondisi peradaban di Nusantara pada masa lalu, yang diketahui telah maju dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sistem pemerintahan, perdagangan, dan budaya. Ketika menelusuri sejarah, terdapat berbagai bukti dan catatan yang menunjukkan bahwa Nusantara memiliki hubungan perdagangan dan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan imperium di Asia dan Timur Tengah. Misalnya berdasarkan catatan sejarah, pada abad ke-7 dan ke-8, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan kerajaan di India dan Cina, serta dengan peradaban Islam di Timur Tengah. Data arkeologis juga menunjukkan bahwa Nusantara memiliki peradaban yang maju pada zaman tersebut. Penemuan artefak-artefak kuno dan situs-situs arkeologis di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara pada masa lalu memiliki kemampuan teknologi dan keahlian budaya yang tinggi. Misalnya, penemuan-penemuan arkeologis di situs Liangan di Jawa Tengah menunjukkan adanya aktivitas perdagangan dan pembuatan keramik yang canggih. Hadits Tuntutlah Ilmu Walau di Negeri Shin mengandung makna yang mendalam tentang pentingnya pencarian ilmu dan pengetahuan, dan bagaimana Nusantara menjadi salah satu pusat ilmu pada masa itu. Sudah banyak catatan yang menyebutkan bahwa daerah Sumatera dan Jawa sering dikunjungi para biksu untuk belajar. Melalui interpretasi dan analisis konteks sejarah, kita dapat melihat bagaimana Nusantara menjadi salah satu referensi dalam hadits ini yang mengajak umat manusia untuk terus mencari ilmu dan kebenaran, bahkan jika itu berarti menyeberang benua dan menjalin hubungan dengan peradaban-peradaban lain di seluruh dunia. Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan teladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Shin atau Nusantara adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehingga pantas dicontoh oleh para pengikutnya. Sesungguhnya, kitalah bangsa pemilik DNA yang berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang. Dan hal inilah yang sangat ditakuti oleh bangsa lain, yakni apabila bangsa Indonesia terbangun dan tersadarkan atas jati diri yang sesungguhnya.